Bab 465, Bulu Phoenix. Xiaoning dan Ye Ziyun terbang. Mata Nili sedikit menyipit ketika kilatan dingin melintas di matanya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya akan melawan Sekte Dewa Iblis secara langsung. Keakraban Nili dengan Sekte Dewa Iblis tidak bisa lebih baik. Mereka adalah lawan akrabnya dan dalam kehidupan masa lalunya, Nili pada dasarnya telah bertarung beberapa pertempuran dengan anggota inti Sekte Dewa Iblis. Dia tahu kekuatan mereka di ujung jari-jarinya. Dengan whoosh, Nili dihapus, menghilang ke udara. Di udara ratusan kilometer jauhnya, 3 orang melayang diam-diam di langit. Mereka adalah tetua Sekte Dewa Iblis. Memimpin mereka adalah tetua kedua Phoenix Feather Sekte Dewa Iblis ini. Dia adalah wanita yang memikat dengan dada yang luas. Dia mengenakan gaun yang terbuat dari kasa merah halus. Tubuh indahnya montok dan ada pesona yang tak terlukiskan tentang dirinya. Kemunculan sesekali kulit seputih salju hanya membuat darah seseorang melonjak tanpa sadar. Phoenix Feather adalah sosok yang memegang bobot dalam Sekte Dewa Iblis. Dia adalah orang paling kuat ketiga di seluruh Sekte Dewa Iblis. 2 lainnya adalah tetua ke-16 dan ke-7. Mereka memegang posisi yang jauh lebih rendah daripada tetua kedua tetapi mereka juga sangat kuat, setelah mencapai fase awal dari Realm Martial Ancestor. Tetua Phoenix Feather, yakinlah. Sekte Catatan Surgawi telah dikelilingi oleh kita. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri, tetua ke-16 tersenyum psikopantikali. Tatapannya tidak bisa membantu tetapi menyapu seluruh dada tetua Phoenix Feather sebagai kilatan keinginan yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Suhu, jangan bicara dengan sangat yakin. Jika ada yang melarikan diri, kamu akan dimintai pertanggungjawaban, kata Phoenix Feather dengan ejekan. Aku mengerti. Kami telah menempatkan lingkungan Sekte Catatan Surgawi di kuncian. Ada juga Grand Myriadly Fire Array yang berjarak 50 km. Ini sama sekali tidak mungkin bahkan jika ahli Realm Martial Ancestor ingin melarikan diri, kata Suhu saat matanya berkedip dengan kejam. Kuharap begitu, kata Phoenix Feather dengan acuh tak acuh. Tetua Phoenix Feather, kami tidak pernah gagal dalam tugas kami. Kami hanya menunggu perintah kamu untuk menyerbu Sekte Catatan Surgawi, memusnahkan mereka semua. Sudut mulut Sulong mencibir. Perjalanan kami di sini hari ini ke Sekte Catatan Surgawi bukan untuk kamu untuk menghapusnya. Sebaliknya, aku ingin kamu berdua menangkap seseorang. Petik 2. Selanjutnya, orang itu harus ditangkap hidup-hidup, kata Phoenix Feather ketika kilatan samar melintas di matanya yang berair. Sulong yang bingung tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah aku tahu siapa yang telah menarik minat kamu, tetua Phoenix Feather? Suhu tidak bisa membantu tetapi berkomentar, itu benar. Kami agak bingung. Siapa yang perlu dipikirkan begitu tinggi oleh kita? Petik 2. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kamu ketahui. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa nama orang itu adalah Nili. Meskipun dia masih muda dan memiliki tingkat kultivasi Dao of Dragon Realm, dia sudah menguasai Sekte Divine Feather Sekte, kata Phoenix Feather. Dia bisa menjadi Master Sekte Divine Feather Sekte dengan tingkat budidaya Dao dari naga belaka.
Dari kelihatannya, Sekte Bulu Ilahi benar-benar kurang dalam bakat. Suhu tertawa keras. Sebaiknya jangan meremehkannya. Kekuatan Divine Feathers Sekte saat ini tidak terduga. Ini memiliki banyak ahli realm martial ancestor dan dengan kekuatan kamu saat ini, kamu hanya akan mengirim diri kamu sendiri ke kematian kamu, cibir Phoenix Feather. Karena Divine Feathers Sekte telah menjadi sekuat ini, bagaimana Pangdao of Dragon Realm ini menjadi Master Sekte? Tanya Sulong bingung. Itulah kuncinya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkapnya. Kata Phoenix Feather. Jika kamu tidak dapat menemukannya, tawarkan kepala kamu sebagai imbalan. Sama seperti Phoenix Feather mengatakan itu, tawar yang terdengar dari kejauhan di udara. Aku benar-benar merasa terhormat memiliki tetua Phoenix Feather, peringkat ketiga di Sekte Dewa Iblis yang secara khusus mengunjungi aku. Setelah mendengar suara itu, Phoenix Feather sedikit mengernyit. Dia memusatkan pandangannya ke kejauhan dan melihat seseorang berdiri diam. Dia tidak lain adalah Nili. Dia benar-benar mendengarnya apa yang dia katakan tetapi dia tidak memperhatikannya meskipun selama ini. Dia benar-benar bukan seseorang yang sederhana. Phoenix Feather menatap Nili dengan dingin. Apakah kamu Nili? Sinar dingin melintas di mata Phoenix Feather saat dia mengukur Nili. Betul, tetua Phoenix Feather, bukankah kamu mencari aku? Mungkinkah aku tahu apa itu? Mungkin ada romansa sensual yang ingin kamu kagumi. Nili tersenyum ketika dia mengalihkan pandangannya ke Phoenix Feather dan dua tetua lainnya. Satu berada di puncak realm martial ancestor dan dua lainnya berada pada fase awal realm martial ancestor. Nili bisa mengidentifikasi mereka dengan nama. Jarang Sek Master Ni memiliki selera yang begitu indah untuk benar-benar menikmati romansa sensual. Mungkin bukan ide buruk untuk mendatangi aku. Ekspresi dingin Phoenix Feather menghilang seketika saat dia berubah menggoda dan mempesona. Matanya yang berair tampak mengandung gairah bernafsu. Pesona menariknya secara tidak sengaja membuat Suhu dan Sulong jatuh linglung. Ini terlalu berbeda dari sikap Phoenix Feather yang biasa berbicara dingin sebagai kecantikan es. Orang di depan mereka bukanlah Phoenix Feather sejati, kan? Wanita benar-benar terlalu berubah-ubah. Jika ini ada waktu lain, mereka akan rela mati jika dia tersenyum pada mereka. Sulong dan Suhu langsung menjadi iri pada Nili saat permusuhan mereka terhadapnya tumbuh. Jika aku tahu tetua Phoenix Feather ada di sini untuk menangkap aku akan bersedia untuk menyerah. Kata Nili sambil terkekeh. Aku akan berdiri di sini tanpa bergerak dan menawarkan diri, tetua Phoenix Feather, kamu dapat menangkap aku dan membawa aku kapan saja kamu mau. Petik 2. Nili mengulurkan tangannya ke depan dan menatap seolah-olah dia memohonnya untuk menangkapnya. Phoenix Feather ragu-ragu ketika dia melihat Nili bertindak sedemikian rupa. Dia mengamati sekelilingnya. Nili datang sendiri tanpa pengikut. Lebih jauh lagi, cara dia mempersiapkan diri untuk ditangkap tidak bisa tidak membuatnya curiga. Mungkinkah ini tipuan? Dia tidak percaya Nili adalah tipe orang yang akan kehilangan akal sehatnya atau dimanipulasi hanya karena daya tarik S3 kilodetik.
Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi Master Sekte Divine Feathers Sekte meskipun berada di puncak Dao of Dragon Realm sesederhana itu? Pang ini sebenarnya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Dia benar-benar bodoh. Saudaraku, mari tangkap dia. Suhu mengepalkan tinjunya dalam kegembiraan saat ia bersiap untuk bergerak maju. Sulong buru-buru menahannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu." Sulong menatap Phoenix Feather yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia masih sedikit bingung saat ini. Apa yang membuat Phoenix Feather sangat berhati-hati dan takut? Mungkinkah Pang di hadapan mereka tidak sesederhana yang dia tunjukkan? Tetua Phoenix Feather, bukankah kamu mencari aku? Sekarang aku di sini, mengapa kamu tidak menangkap aku? Nili memandang Phoenix Feather dengan tatapan bingung. Phoenix Feather terkekeh dan berkata, "Sekte Tuan Ni, kamu pasti bercanda. Aku di sini bukan untuk menangkap kamu tetapi untuk mengundang kamu." Petik 2. Oh, sungguh kehormatan terbesar aku diundang oleh kamu, Tetua Phoenix Feather. Mungkinkah aku benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi tamu yang sering datang dan menyambut kamu, Tetua Phoenix Feather? Nili memandang Phoenix Feather dengan penuh semangat ketika tatapannya melekat pada tubuhnya. Semakin Nili muncul bernafsu, semakin Phoenix Feather merasakan sesuatu yang salah. Dia hanya tidak yakin metode apa yang Nili rencanakan untuk digunakan padanya. Tetapi setelah sampai sejauh ini, mustahil baginya untuk kembali dengan tangan kosong. Phoenix Feather perlahan-lahan mendekati Nili ketika dia berkata dengan senyum menggoda, "Selama kamu menginginkannya, kamu dapat memiliki wanita di Sekte Dewa Iblis, termasuk aku." "Apakah ini termasuk Master Sekte kamu juga?" tanya Nili sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Nili, Phoenix Feather sedikit terkejut. Dia bertanya dengan kaget, "Bagaimana kamu tahu bahwa ketua sekte kami adalah perempuan?" "Master sekte kami adalah perempuan. Kenapa kita tidak tahu?" Suhu dan Sulong bertukar pandang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe.